Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala as-sifatul 'ashiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun tusahhihu liman ghamat bihi al-idraka kal 'ilmi was-sam'i wal basar, ay yusahhihu ay yattasifa bidzalik wala yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idraki bil fi'li wa hiya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul 'ashiratul wajibatu lahu ta'ala. Bermula ini sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-hayatu adalah sifat hayat, yakni hidup. Allah memiliki sifat al-hayat, artinya zat yang maha hidup. Wahia sifatun, hayat itu adalah, wahia, hayat itu adalah sifatun, sebuah sifat, tusahhihu liman gamat bihil idraka, sebuah sifat yang disahihkan, yang dibenarkan sifat tersebut. Yang dibenarkan, fa'ilnya sifat hayat maksudnya, maf'ulnya idrak. Ya. Suatu sifat yang dapat membenarkan dari wazan fa'ala yufa'ilu, membenarkan. Ya. Suatu sifat yang membenarkan al-idrak akan sebuah pencapaian, al-idrak akan sebuah pencapaian, liman gamat bihi, bagi orang yang menetap sifat hayat tersebut padanya. Jadi disebutkan dulu maf'ulnya biar nanti lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya. Anak-anak ulang lagi. Wahia sifatun, hayat itu adalah sebuah sifat, tusahhu, yang dapat membenarkan, yang sifat itu dapat membenarkan al-idrak akan sebuah pencapaian. Idrak itu tercapai, kemudian termasuk sesuatu yang dapat ditemukan, itu termasuk bagian dari idrak. Dalam mazhab berbicara ilmu tauhid, ada satu mazhab yang memasukkan idrak ini merupakan bagian dari sifatnya Allah Ta'ala, seperti itu. Masih bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita yang mengikuti, sebenarnya di Indonesia ini kita mengikuti bukan pendapatnya Abul Hasan al-Ash'ari, akan tetapi Imam Abu Mansur al-Maturidi. Imam Abu Mansur al-Maturidi, beliaulah yang menetapkan sifat wajib Allah itu 20. Kalau Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dengan kita melihat dari rujukan para tokoh-tokoh yang berada di bawahnya, seperti Imam Sanusi sendiri pun, ya, beliau pada hakikatnya wujud itu
adalah hal, ya, adalah sebuah keadaan, bukannya amrun i'tibariyun. Artinya bukan suatu sifat tapi keadaan. Di kitab Imam Sanusi Kubra dipanjang lebarkan, yang kita sudah hatamkan itu Matan Sanusiyah As-Sughra namanya. Yang kuburnya itu panjang lebar dibahas seperti itu. Sudah. Kal ilm wal sam'i wal basari. Idrak itu tercapai. Kalimat idrak, al-idrak, pencapaian itu kal ilm seperti ilmu, wal sam' dan sifat sama', wal basar dan sifat basar. Ay yasihhu ay yattasifa bidzalik, yakni sah saja, artinya sah saja, benar berarti ay yattasifa bidzalika, bahwa Allah Ta'ala itu bersifatan bidzalik, dengan sifat-sifat tersebut. Wala yalzamu minal hayati, dan tidak lazim dari sifat hayat tersebut. Nggak lazim itu berarti nggak tetap. Kalau orang yang udah lazim berarti yang tetap maksudnya. Wala yalzamu, dan tidak lazim minal hayati, dari sifat hayat itu al-ittisafu bil idraki bil fi'li. Enggak tetap, enggak lazim sifat hayat itu bersifatan al-ittisaf, bersifatan bil idrak, dengan sifat idrak, bil fi'li, secara perbuatan. Wahia la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin, dan sifat hayat itu la tata'allaqu, tidak memiliki ta'alluq, bisya'in, dengan sesuatu, mawjudin atau ma'dumin, baik yang ada atau yang tidak ada. Nggak ada kaitannya. Allah itu hidup, nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang Allah ciptakan atau yang tidak Allah ciptakan, nggak ada kaitannya sama sekali. Ya. Begini maksudnya. Di sini terkait sifat hayat itu, ya, dengan sifat ilmu sama basar. Simpelnya begini, ketika orang sudah mengetahui, kita berbicara manusia, ketika orang mampu mengetahui, ini sebuah pulpen misalnya, sebuah alat tulis, ini sebuah buku atau kitab, dia tahu. Wasama', dan jika seseorang sudah mampu mendengar, mampu mendengar, orang berbicara dia dengar, suara dari handphone dia dengar, suara dari televisi dia dengar. Wal basar, dia mampu melihat, apa yang ada di depannya dia lihat, yang ada di sampingnya dia mampu melihat, kanan kirinya dia mampu melihat. Ya. Dengan adanya pengetahuan atau apa yang ada diketahui, yang sesuatu yang diketahui oleh dirinya, dengan dia mampu mendengar, dengan dia mampu melihat, itu tanda orang itu hidup. Bisa difahami kan? Tapi jangan dibalik, ya. Ilmu sama basar, ya, bila melekat pada satu zat, itu tanda zat itu hidup.
Begitu, paham nggak? Dan jangan dibalik, nggak semua zat yang hidup itu bisa ilm sama basar. Nggak semua orang yang hidup itu akalnya sehat. Paham? Nggak semua orang yang hidup itu bisa mendengar. Paham ya? Nggak semua orang yang hidup itu bisa melihat. Kalau dibalik seperti itu nanti akhirnya bisa dipahami ya. Nah, sifat ilmu, kemudian samar, basar, ya, itu dan lain sebagainya, seperti kalam juga, berbicara juga termasuk, ya. Kemudian kudrat juga termasuk, iradat juga termasuk, ya, merupakan bagian dari sifat idrak, ya, merupakan bagian dari sifat idrak. Dengan kudratnya Allah mampu mencapai sesuatu, begitu. Artinya idrak tuh tadi pencapaian. Paham gak tuh yang ada maksud? Dengan kehendaknya Allah mampu berbuat sesuatu. Itu idrak namanya. Ya, paham ya? Mampu mencapai apa yang diinginkannya. Paham ya? Nah, kudrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, bila ada pada suatu zat, sifat itu semuanya, maka tanda zat tersebut hidup. Gitu ya. Tapi jangan dibalik. Nggak semua yang hidup itu, kalau dibalik nanti gini, berarti setiap yang hayat dia kudrat, iradat, ilmu, samar, basar. Enggak. Gitu ya. Nggak semua orang yang hidup itu punya kekuasaan. Nggak semua orang yang hidup itu punya kehendak, ya. Nggak semua orang yang hidup itu punya ilmu. Nggak semua orang yang hidup itu punya pendengaran. Nggak semua orang yang hidup itu punya penglihatan. Dan nggak semua orang yang hidup itu mampu berbicara. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan wahya sifatun tusahhahu liman gharmat bihi al-idraka. Ketika sifat hayat itu qamat bih, melekat, menetap pada zat, simpelnya gini, pada seseorang misalnya, maka dibenarkanlah jika ia bisa mencapai sesuatu. Begitu, paham nggak? Ya, bisa memiliki idrak seperti itu, seperti ilmu, samar, basar dan lain sebagainya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, tadi itu yang dimaksud dengan wala yalzamu minal hayatil ittisaf bil idraki bil fi'li tadi. Yang dimaksud, nggak semua yang hidup itu ya mampu mencapai. Tadi nggak semua orang yang hidup itu bisa melihat, nggak semua orang yang hidup itu bisa mendengar. Itu yang dimaksud dengan wala yalzamu minal hayati al-ittisaf bil idraki bil fi'li. Paham nggak tuh? Begitu gambarannya, simpelnya seperti itu. Simpelnya begitu tadi. Ya. Dah, ana khusnuzan nanti faham dah. Wahya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Dan sifat hayat itu tadi tidak ada kaitannya dengan atau terhadap sesuatu yang ada ataupun yang tidak ada. Nggak ada kaitannya. Sekalipun nggak ada makhluk, Allah tetap hidup. Paham ya? Ketika Allah sudah tetap hidup, karena nggak ada kaitannya, otomatis ya tadi dengan adanya ilmu, kudrat, iradat,
sama basar kalam itu tanda Allah itu hidup, sekalipun nggak ada makhluk tetap Allah itu qudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam. Seperti itu juga gambarannya. Berdasarkan tadi hayat itu tidak ada ta'alluqnya dengan, nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang diciptakan atau yang ada, ya, juga nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak ada. Maksudnya tanpa ada makhluk pun Allah tetap hidup. Bisa dipahami ya? Ini sifat hayat ini yang mendukung. Kan kalau kita belajar dasar dari ilmu tauhid itu 20 sifat yang wajib itu dibagi 4 secara globalnya. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Teman-teman nih masih ingat ya? Itu udah diulang berkali-kali seperti itu. Secara global sifat wajib Allah itu dibagi 4, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani yang 7 ini dari qudrat